asalkan teliti aja arahnya. Nah ini nih yang tadi nih teorema tengah tadi ya. Coba perhatikan soalnya. Vektor posisi R ya, vektor posisi R itu membagi ruas PR menjadi dua bagian. Nih, vektor posisi R, si vektor ini membagi PR ini jadi dua bagian, PQ sama QR, tapi dia nggak, bandingannya tuh nggak bener-bener di tengah, dia 1:2 gedenya gitu kan. Nah jika vektor A itu sama dengan I plus 5J plus 3K dan B itu sama dengan 2I min J plus 4K, maka R ini berapa? Nah ingat gak kalau yang ditanya yang tengah tadi? Ayo masih ingat gak caranya? Kita tinggal kaliin skalar yang di sini, kita kali ke bawah, ya nggak? Ditambah skalar yang bawah kita kali ke atas, terus dibagi skalar ini tambah skalar ini. Atau kalau ibu tulisin rumusnya ya, jadi R itu sama dengan apa nih? Misalin aja ini M, ini N, berarti MB ditambah NA per M plus N gitu. Tapi kan sama aja ya, skalar yang ini kan 1, kita kali dengan yang bawah vektornya 2I min J plus 4K. Nggak usah bingung kalau ada IJ, sebenarnya sama dengan ABC ya tuh. Oke ya, terus plus N nya di sini kan M, di sini N nya 2, kita kaliin ke atas set, berarti I plus 5J plus 3K per, nah vektor skalarnya kita tambah, berarti 1 ditambah 2. Oke 1 dikali ini semua ya sama aja ya, gak ngaruh ya. Oke, nah baru ini kita pakai asosiatif yang tadi, distributif. 2 dikali I sama dengan 2I, 2 dikali 5J sama dengan 10J, 2 dikali 3K sama dengan 6K, per 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Baru kita jumlahin yang sama-sama I, berarti di sini ada 4I, yang sama-sama J ada min J plus 10 J berarti plus 9J, sini 4K plus 6K plus 10K per 3. Nah baru deh kita tulis secara satuan, berarti 4/3I ditambah 9/3 itu 3J ditambah 10/3K. Nah inilah vektor R ya. Kalau vektor A itu segini, vektor B itu segini ya. Nah inilah dia vektor R. Nah gitu ya, gampang ya. Kalau misalnya membagi 2 ya lebih gampang lagi, tinggal setengah A ditambah B gitu. Cuman ini kan bandingnya 1:2. Oke contoh terakhir, belum ya, masih ada lagi contoh. Nah ini gampang nih, hasil penjumlahan vektor ini adalah, perlu digambar nggak? Ya bisa aja, boleh juga digambar ya, atau kalau nggak digambar lihat aja PQ Q B, wah Q ketemu Q, ini B ketemu B lagi, W ketemu W lagi, ya sama aja dia vektor pangkal ke ujung ya, jadi sama aja vektor PE, selesai. Gampang ya. Kalau mau gambar juga nggak apa-apa, misalnya PQ A, misalnya aja dia ke sini arahnya, terus Q tambahin B, misalnya arahnya ke sini, B tambahin W, misalnya arahnya ke sini, W tambahin E, misalnya arahnya ke sini, berarti kan sama aja P ujung pangkal ke ujung gitu ya. Oke next, PQ plus PR plus QR sama dengan, wah ini lihat nggak ada yang ketemu nggak? Wah kayaknya enggak nih. Jadi gimana? Ya sudah, bisa aja kita pakai yang vektor posisi itu. Kalau PQ sama dengan ujung dikurangi pangkal, berarti sama dengan apa? Sama dengan Q min P, ya enggak? Nah terus PR juga sama, dia sama dengan R min P. QR juga sama, sebenarnya dia R min Q, ya kan, ujung dikurangi pangkal. Nah baru deh kita jumlahin semua, Q min P plus R min P plus R min Q, tinggal jumlah aja Q min Q, habis min P min 2P, R plus 2R gitu, itulah selesai,
Gampang ya. Nah ini yang butuh analisa nih, intuitifnya harus jalan nih. Gimana nih kalau misalnya ketemu soal kayak gini bentukannya, nggak usah bingung ya, kita coba dulu. Jadi ada kubus MNOP dengan titik H, I, J, dan K itu dia titik tengah antara ini semua. Nah jika PM, jangan lupa vektor tuh berarah, jadi nggak cuma panjangnya tapi arahnya juga mempengaruhi. PM itu kan berarti arahnya gini, PM itu sama dengan A, dan MO berarti arahnya ke O. Set, MO itu sama dengan B, anggaplah ini dia di tengah-tengah ya, susah kalau nggak pakai penggaris. Nah maka kamu ditanya KJ, berarti arahnya ke sini dengan panjangnya segini. KJ berapa ya? Ayo gimana nih kalau kalian di posisi ini? Langkah yang awal kalian bisa lakukan apa? Ya kita gunakan operasi-operasi vektor nih. Kalau misalnya dia ditanya dia mau perjalanan dari K nyampe ke J, itu dia bisa lewat mana aja gitu kan ceritanya. Oh ternyata dia kalau mau ke KJ itu dia sebenarnya bisa ke sini, terus dia ke sini gitu kan. Berarti kan kalau misalnya dia mau jalan ke mau KJ itu kan sama aja KP ditambah PJ kan, ya enggak? Nah sedangkan kalau KP itu kan dia emang panjangnya sih setengah dari PM, cuman arahnya dia sama kayak PM enggak, ke bawah gini enggak? Enggak, dia arahnya ke atas. Berarti dia setengah dari PM apa? Jadi setengah dari PM apa setengah dari MP? Ayo kalau KP, kalau arahnya ke sini. Kalau yang diketahui PM ya. Oh dia arahnya ke atas, berarti dia setengah dari MP. Ya jangan asal PM aja, karena PM itu arahnya berarti ke bawah, sedangkan kita jalannya ke atas. Berarti dari M ke P, setengah dari MP gitu ya. Nah kalau PJ nih kita ke sini, PJ itu setengah dari apa berarti? Ayo, PJ itu kan berarti setengah dari PO, ya nggak? Oh sorry ini harusnya nggak di sini dong. Bentar ya, salah naruh. Nah tadi KP itu setengah dari MP ya. Nah sekarang PJ itu setengah dari apa? PO, ya nggak? Nah karena sifatnya karena kayak gini ya, bisa kita faktorin dong, setengahnya kita taruh ke depan, ini jadi MP plus PO, ya nggak? Kan sama-sama setengah. Oke, nah kayak gini ada yang udah ketemu belum formatnya? Ada yang bisa kita sederhanain nggak dari sini? Ini setengah, ini MP tambah PO, MP tambah PO. Sepertinya ada yang mencurigakan nih. Ini sama-sama ketemu nih P. Berarti sama aja setengah dari MO. Nah, udah ketemu belum jawabannya? MO di sini tuh sama aja B nih, sepanjang ini tuh B. Berarti setengah dari MO ya sama aja setengah B. Gitu deh, selesai, gampang kan? Memahami soalnya itu yang perlu ketelitian, pas pengerjaannya juga harus membutuhkan naluri intuitif kalian. Nah, contoh terakhir. Vektor B sejajar dan berlawanan. Nah, perhatikan, vektor B katanya sejajar dan berlawanan sama vektor A nih. Nah, tapi udah tahu nih, katanya vektor A itu min 2i min 6j. Nah, kemarin ada yang bingung nih katanya, Bu, saya ada ij, saya jadi bingung. Sebenarnya kan udah Ibu jelaskan ya, format di awal banget nih. Masih ada nggak ya? Bentar ya. Kita kembali dulu ke awal banget. Oh jauh ya. Nah, cara menentukan apa namanya komponen ya, komponen vektor. Bentar, sedikit lagi kita nyampe. Nah, ini dia. Menentukan komponen vektor itu kan bisa XY kayak gini, bisa XY kayak gini, bisa XYJ. Jadi sebenarnya sama aja, ya nggak? Sebenarnya sama aja dengan yang IJ itu nggak ngaruh-ngaruh banget sebenarnya ya. Nah oke, kita akan lanjut bahas soal yang tadi.
Mana nih soal yang tadi nih? Oke deh ini. Oke. Nah, jadi kita udah tahu nih katanya vektor A itu min 2i min 6j. Berarti bisa kita tulis dia gini dong, min 2 min 6 dong. Ya enggak? Komponennya berarti x-nya min 2, y-nya min 6. Kalau misalnya kita gambar, itu kan sama aja dia ke kiri 2 karena x-nya min. Berarti ke kiri tek tek. Dan dia katanya ke bawah min 6. Karena min makanya ke bawah kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ini sama ya gedenya. Berarti kan dia dari sini ke sini. Set. Nah, ini namanya vektor A. Katanya vektor B itu sejajar. Sejajar itu kan sama ya panjangnya. Tapi katanya berlawanan arah. Berarti kalau tadi A itu ke sini panahnya, berarti B itu bakal ke sini nih panahnya. Nah, cuma sebenarnya nggak perlu digambar ya nggak apa-apa. Bisa dilihat dari sini nih komponennya. Kalau A itu min 2 min 6 dan B itu dia sejajar, itu berarti gedenya sama ini. Tapi berlawanan, berarti yang tadinya ini min jadi positif. Ini juga jadi positif. Nah, dia komponennya jadi 2 sama 6. Ya kalau digambar ya kita bisa buktiin juga, oh dia ternyata bener nih, dia 2 ke kanan dan dia akan naik sebesar 6. Nah gitu misalnya ya. Nah berarti maka panjang vektor, nah berarti kan B itu komponennya gini ya. Berarti panjangnya, untuk menentukan panjang gimana? Masih ingat nggak? Tinggal akar kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan apa? 4 ditambah 36. Sedangkan akar 40 sama dengan apa? 2 akar 10. Sip. Gitu ya. Gampang ya. Nah ini salah satu dari soal yang kuisis minggu lalu. Jadi ini ada vektor P sama dengan ini. Berarti panjangnya gimana? Ayo. Aduh, bingung ada IJK, Bu. Emang kadang-kadang vektor itu yang bikin bingung simbolnya doang. Padahal mah gampang sebenarnya ya. Jadi vektor P itu kayak gini. Kalau misalnya kita simbolkan dalam notasi komponen-komponennya, itu sama aja 3, 2, min 6. Nah, kalau disuruh nentuin panjangnya, ya sama aja. Kayak ini. Kita tinggal akar kuadratin, Bro. Berarti kan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ingat dikurungin. Kemarin banyak yang gak dikurungin jadi negatif. Kenapa jadi negatif? Ya, gak ada yang negatif dong. Berarti di sini 9 ditambah 4 ditambah 36. Berarti sama dengan berapa? Berapa dong? 49. Akar 49 sama dengan 7. Berarti panjang vektor P sama dengan 7. Gitu, gampang ya? Oke deh kalau gitu. Kalau udah bisa difahami, semoga bisa difahami. Dan setelah ini kita akan latihan soal. Jangan lupa dikerjakan. Dan kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silakan langsung chat ke ibu. Oke? Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.